Halo Subreaker, apa kabar kalian semua? Semoga kalian diberi kesehatan dan diberikan kelancaran rezekinya. Amin. Kali ini Bang Tor mau ngelanjutin cerita tentang kepala sipir part 1 kemarin ya. Eits, sebelum itu nggak bosen-bosennya Bang Tor ngingetin buat para Subreaker kaum review. Jangan lupa subscribe, like, dan komen tentunya. Oke, tanpa banyak cingcung cengcong, kita langsung aja ke ceritanya. Setiba di ruang interogasi, Shin diperlihatkan Veronica sedang menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Veronica menjelaskan kalau Sukubus tidak berdaya dipojokkan oleh dua narapidana tadi. Melihat Sukubus yang tidak berdaya, Veronica memutuskan untuk membantunya. Dirasa cukup mendengar penjelasan Veronica, Aiden pun memutuskan untuk memastikan ucapan Veronica sambil menunggu kesaksian Sukubus alias Faye yang sedang pingsan dan bangun dari pingsannya. Veronica merasa bahwa interogasi ini bukan sekedar membahas masalah dia di hari ini. Dia meyakini kalau Aiden bisa menjadi orang yang membantu dirinya atas tuduhan yang dia terima. Dengan profesional, Aiden menerima diskusi secara langsung atas kasusnya. Aiden bertanya apa yang Veronica lakukan saat itu. Veronica menjabarkan kejadian pada saat dia menjalankan tugasnya. Dia menangkap oknum pembuat alkohol palsu. Istri oknum itu memprotes kepada pihak kepolisian, namun dirinya tidak terlalu memperhatikannya. Dan di malam itu juga, tiba-tiba istri oknum itu ditemukan mati dengan luka tembakan di kedainya sendiri. Dan lagi-lagi Veronica mempertegas bahwa yang melakukan pembunuhan itu bukanlah dirinya. Aiden bertanya kembali kalau senjata Veronica telah kehilangan satu peluru saat pemeriksaan. Hal itu menjadi pertanyaan. Jika memang bukan Veronica, lalu siapa yang menggunakan senjata selain dia? Veronica lanjut menjawab bahwa tidak ada yang menyentuh senjata miliknya selain dirinya. Aiden memastikan dengan siapa Veronica di malam kejadian itu. Namun, Veronica hanya sendiri. Di malam itu, Veronica sedang mengunjungi makam kumuh non-human untuk memberi penghormatan kepada temannya dan tanpa ada satupun penjaga di makam itu. Mendengar alasan Veronica, alasan itu masih belum kuat untuk membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Veronica berkata kalau masih memiliki kesaksian tentang dirinya, bahwa dirinya bisa dibuktikan melalui reputasinya sebagai milisi yang banyak membantu dan menyelamatkan warga kota Perak. Walaupun sudah banyak membantu warga, belum tentu menjamin orang itu tidak melakukan pembunuhan, tutur Aiden kepada Veronica. Veronica pun sudah kehabisan alasan, sehingga dirinya hanya bisa terdiam dan pasrah. Dirasa cukup, Aiden memerintahkan pengawal untuk membawa Veronica ke selnya kembali. Tak lama kemudian, muncul Megan mengabarkan bahwa Sukubus alias Faye sudah sadar dari pingsannya. Aiden berencana menghampiri Faye di ruang perawatan. Belum sempat Aiden beranjak dari kursinya, tiba-tiba Faye datang ke ruang interogasi. Aiden pun terkejut. Bagaimana bisa Faye dibawa ke ruangan ini tanpa seizinnya? Seolah Megan sudah menduga dengan apa yang akan dilakukan Aiden. Ternyata Megan sudah disogok oleh Faye agar Faye bisa bicara langsung dengan Aiden di ruang interogasi. Tanpa basa-basi, Faye langsung menjelaskan kronologi kejadian di kamar mandi. Dijelaskan, Faye merupakan pengusaha sukses di kota Perak. Mengetahui hal itu, dua narapidana yaitu si bandit Catherine dan bajak laut Ani mencoba memeras Faye. Di saat Faye mulai terpojok, tiba-tiba datang Veronica untuk menolong Faye. Veronica langsung menghajar kedua narapidana itu. Kalau begitu, kenapa kau pingsan di tanah? Ucap Aiden bertanya kepada Faye. Dengan malu, Faye menjelaskan ketika dirinya ingin kabur dari situasi itu, tanpa sengaja Faye menginjak sabun dan terpeleset yang mengakibatkan dirinya pingsan. Jadi, itulah yang terjadi, ucap Aiden dengan kecewa mendengar penjelasan Faye. Melihat respon Aiden yang seperti itu, tanpa membuang-buang waktu, Faye langsung mengatakan
maksud kedatangannya untuk membela Veronica. Sukubus memiliki kemampuan khusus untuk mengintip ke dalam mimpi seseorang saat tidur. Nah, tadi malam, Faye mencoba masuk ke dalam mimpi Veronica. Faye melihat keputusasaan Veronica yang hampir diambang kehancuran, karena tidak ada seseorang pun yang mendengar dan menerima kesaksiannya. Faye menawarkan Aiden untuk datang ke selnya dan bersedia membuktikan mimpi Veronica menggunakan kemampuan khususnya. Aiden menanggapi tawaran Faye, seolah Faye hanya membual, karena bisa saja Faye memanipulasi mimpi dengan kemampuannya. Aiden menambahkan bahwa kasus Veronica bukanlah keputusannya dan merasa itu bukan tanggung jawabnya. Mendengar tanggapan Aiden, Faye merasa kesal dan berusaha meyakinkan Aiden setelah mendengar ucapan Aiden, seolah Aiden tidak memiliki pendirian karena atas tindakannya itu bisa saja dia menjebak orang yang tidak bersalah. Setelah mendengar perkataan Faye, sontak Aiden teringat kilas balik tentang tragedi di masa lalunya. Kita diperlihatkan seseorang terbaring dengan detak jantung yang semakin melemah. Sepertinya orang itu adalah narapidana yang dihukum mati ketika Aiden masih berada di dunianya yang lain. Dia mengatakan, dia akan mati dengan tenang, namun kau akan mati dalam penderitaan karena telah mengeksekusi mati orang yang tidak bersalah. Perkataan itu jelas ditujukan kepada Aiden pada saat Aiden masih di dunia yang lain. Sontak, flashback itu membuat Aiden gelisah dan langsung menyuruh Megan untuk membawa Faye ke dalam selnya kembali. Megan pun langsung menarik Faye. Sambil berontak, Faye masih bersikeras meyakinkan pendirian Aiden. Aiden pun tampak gelisah setelah kejadian tadi. Scene pun berpindah. Diperlihatkan Flora sedang membaca buku arsip kasus Veronica. Menurut keterangannya, hakim percaya bahwa Veronica telah membunuh pemilik bar karena marah. Namun, dari beberapa kasus penyerangan manusia serigala, mereka menyerang menggunakan tangan kosong. Jarang sekali yang menggunakan senjata. Flora menegaskan, meski mencurigakan, Veronica merupakan seorang polisi. Jadi masuk akal jika walaupun dalam keadaan mengamuk, dia bisa saja tetap menggunakan senjatanya. Sambil menanggapi penjelasan Flora, Aiden memastikan tentang kejanggalan dari kasus tersebut. Flora bertanya kepada Aiden, bagaimana bisa? Hal ini membuat seorang kepala sipir ingin melakukan penyelidikan sampai sejauh ini. Aiden pun menanggapi pertanyaan Flora. Bagiku, membunuh orang yang tidak bersalah rasanya lebih buruk daripada menelan lalat. Scene pun berpindah. Terlihat Faye sedang melihat buku bergambar singa yang sedang menyiksa seseorang lelaki yang dirantai dan bergumam sangat menjijikkan. Seketika itu juga terdengar suara monster tua berteriak agar Faye diam. Faye pun kesal dan berkata bahwa ia masih muda, tidak seperti dirinya yang sudah tua. Tiba-tiba datang Aiden menyentuh punggung Faye. Faye pun kaget dan tersentak melihat kedatangan Aiden yang datang secara tiba-tiba. Faye segera bangkit dan hendak memeluk Aiden dengan penuh nafsu. Aiden segera menahan Faye dan berkata, ia menemui Faye untuk membuktikan jika manusia serigala itu tidak bersalah. Terlihat Veronica yang sedang tertidur dengan tali merah yang mengikat lehernya. Faye mulai menggunakan kemampuan khususnya. Kemudian Faye berkata ia akan memasuki alam bawah sadar Veronica. Aiden pun menyetujuinya dan mengatakan pada Faye jangan mengubah hal di alam bawah sadar Veronica. Tak berselang lama, Aiden langsung dibawa masuk ke alam bawah sadar Veronica oleh Faye. Sementara itu, di alam bawah sadar Veronica, terlihat sekawanan serigala besar sedang mengelilingi seorang manusia. Manusia itu terlihat membunuh satu persatu serigala dengan memakai pedang besar. Terlihat Veronica sedang menangis sambil berteriak agar serigala-serigala itu balik melawan manusia. Namun, perkataan Veronica tidak dituruti kawanannya. Veronica terduduk lemas ketika sekawanan serigala itu berkata, mereka tidak akan menyakiti manusia sekalipun mereka dibunuh, karena ada janji yang harus ditepati. Mendengar hal itu, Veronica berlari dan berteriak minta pertolongan. Kemudian seorang hakim berwajah boneka kayu mengatakan kepada Veronica bahwa Dewan Manusia akan mengadili pelaku yang membunuh manusia serigala penghisap darah. Seketika itu, Veronica berterima kasih sambil menangis haru. Namun, tiba-tiba
Mata hakim tersebut bersinar dan mengatakan, Veronica harus dihukum karena membantai ras manusia sebagai pembalasan dendam. Veronica panik dan berkata, dia tidak melakukannya. Tetapi ketika hakim tersebut berteriak eksekusi sambil memukul palu, sontak hal tersebut membuat Veronica bertambah panik. Kemudian terlihat Veronica marah karena tidak ada yang mempercayai perkataannya. Sepertinya Aiden tidak sanggup melihat kejadian itu, dan Faye pun langsung menghentikan kemampuannya kepada Veronica. Sementara itu, di alam nyata, Faye berkata kepada Aiden jika Veronica akan bangun karena emosinya makin intens. Aiden berpikir dan berkata, ternyata kasus Veronica lebih dalam dari yang dibayangkan, karena hakim pun dapat dimanipulasi. Seketika Aiden teringat tentang seseorang yang memiliki kemampuan bisa menghidupkan orang mati. Ia adalah Necromancer Asena. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Faye dan Aiden terkejut mendengar Senator Anthony. Aiden bertanya-tanya, ada maksud apa Senator Anthony datang kemari di jam ini? Scene pun berpindah. Terlihat Aiden membuka pintu ruangan Lord Anthony dan berkata, Lord Anthony seharusnya tidak kesini tengah malam, yang mana itu akan menimbulkan spekulasi yang tidak beralasan. Lord Anthony menanggapi perkataan Aiden dengan angkuh agar jangan memikirkan diri sendiri tentang persoalan masalah yang terjadi di penjara Mawar. Kemudian Lord Anthony meyakinkan Aiden untuk membunuh terpidana mati. Sebagai imbalan, ia akan meyakinkan Dewan untuk mempertahankan penjara. Tetapi, Lord Anthony telah mengetahui penyelidikan Aiden terhadap terpidana mati Veronica. Anthony menghentakkan koran dan menyuruh Aiden untuk membaca koran yang terbit baru-baru ini. Anthony meyakinkan Aiden untuk menjadi pahlawan yang menghukum terpidana mati atas kasus Veronica, si manusia serigala penghisap darah yang membantai seorang manusia. Anthony bermaksud menjadikan Aiden pahlawan agar mendapatkan pengakuan warga demi mendapatkan simpati Dewan untuk melestarikan penjara. Tetapi Anthony mengetahui tentang penyelidikan Aiden terhadap kasus Veronica. Dengan wajah kesal, Anthony mempermasalahkan penyelidikan Aiden untuk mengungkap kebenaran yang seolah tidak terima dengan putusan hakim. Aiden tidak terima terhadap desakan Anthony. Dia berkata hakim harusnya lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Semakin kesal, Anthony berteriak jika Aiden tetap melakukan hal ini, kelompok hakim akan membenci Aiden dan penjara ini, yang mana hal itu akan mengancam keselamatan penjara. Melihat mimpi Veronica, terlihat Anthony tetap meyakinkan Aiden untuk memikirkan kembali dan menjadikan Aiden pahlawan kota Perak yang akan memiliki kesempatan bersinar dan melindungi kelestarian penjara. Aiden hanya terdiam dan sangat kesal mendengar perkataan Anthony. Nampak dari luar, petir menggelegar di tengah hujan yang sangat deras. Anthony pun kembali ke dalam ruangannya. Terlihat Anthony yang sedang terduduk sambil berpikir keras. Kemudian tak berselang lama ia bangkit dan berjalan membuka berangkas di ruang perpustakaan. Tiba-tiba pintu tersembunyi pun terbuka. Terlihat pintu yang berlabel nomor ruangan 0000. Sambil memegang lampu lentera, Aiden menuruni tangga yang gelap gulita. Terdengar suara dari kejauhan yang berkata pada Aiden bahwa Aiden telah membuat rencana yang berbahaya. Aiden bingung dan bertanya kenapa sosok itu bisa menebaknya. Kemudian sosok itu menjawab bahwa ia adalah yang paling mengerti Aiden. Setelah sesampainya di bawah, Aiden kemudian meletakkan lampunya dan menemui sosok itu. Dia adalah sosok wanita yang besar, memiliki sayap, tetapi dirantai di kedua tangannya. Wanita itu seakan bernostalgia, seolah sudah lama tak bertemu Aiden. Aiden sedikit curhat kepada wanita itu. Aiden memutuskan untuk berhenti melakukan penyelidikan kasus Veronica. Belum selesai Aiden curhat, perkataan Aiden langsung dipotong oleh wanita itu. Wanita itu melanjutkan perkataan Aiden bahwa wanita itu telah mengetahui keraguan Aiden atas tindakannya.
karena Aiden tak mengetahui konsekuensi yang akan dia hadapi. Sosok itu mendekati Aiden. Ia menawarkan bertanding shogi. Selama Aiden bisa mengalahkannya, ia akan memberi jawaban atas keraguannya. Dan ternyata telah terkonfirmasi bahwa nama dari wanita itu adalah Melifilia, seorang dewi konspirasi. Sambil tersenyum, Melifilia berkata, "Bagaimana menurutmu?" Dengan tanpa ragu, Aiden menerima tantangan Melifilia bermain shogi. Dan Melifilia mengetahui itu. Sambil bermain, Aiden berkata pada Melifilia, "Sebenarnya Melifilia telah mengetahui pelaku dari kasus Veronica, yang mana ada ikut campur para petinggi di dalam kasus itu. Mereka memanipulasi para polisi untuk memberikan kesaksian palsu, serta mempengaruhi hakim untuk menjatuhkan hukuman. Dengan cara itu, para petinggi memanfaatkan penjara sebagai sasaran demi kepentingannya. Melifilia juga mengimbuhi para petinggi melakukan itu demi kepentingan politik agar mereka mendapatkan simpati dan dukungan suara dari warga. Dari sini akhirnya Mimin jadi tahu bahwa para petinggi sengaja menjebloskan ras non-human ke penjara karena mereka takut ras non-human membongkar kebusukan para petinggi, mengingat ras itu memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Atas dasar itulah Melifilia mengungkapkan, jika suatu hari nanti dirinya melarikan diri, maka tidak ada alasan lagi penjara itu dibangun. Mendengar penjelasan Melifilia, Aiden sedikit menceritakan kisahnya di masa lalu. Dia mati karena seseorang yang tidak boleh dia sebutkan namanya. Mengingat hal itu, Aiden tidak mau mengulangi hal yang sama. Namun, jiwa Aiden terlalu lemah dan tidak memiliki banyak kemampuan. Oleh sebab itu, Aiden berencana mengandalkan tahanan yang sudah memiliki kontrak jiwa dengan Aiden sebelumnya. Sekedar info aja, bagi yang masih belum paham siapa sebenarnya Aiden ini, Aiden yang sekarang ini adalah seseorang dari dunia lain yang arwahnya nggak sengaja masuk ke dalam tubuh Aiden di dunia ini. Lanjut, Melifilia khawatir hal yang akan dilakukan Aiden itu dapat menimbulkan kebencian karena mereka merasa hanya dimanfaatkan. Sedangkan Aiden tidak punya kemampuan untuk menangkal kebencian itu. Menanggapi hal itu, Aiden menggunakan permintaan tahanan sebagai hadiah untuk mengurangi perlawanan mereka. Sekali lagi, Melifilia memastikan penyelidikan Aiden, mengingat tidak mudah melakukan hal itu walaupun mengandalkan kemampuan para tahanan. Walaupun begitu, Aiden tetap harus melakukan penyelidikan dan mencoba memahami kemampuan masing-masing para tahanan melalui buku catatan kemampuan dan karakter seseorang tahanan. Dengan metode memberikan kebutuhan sebagai hadiah untuk mereka, hal itu dapat membangun kepercayaan para tahanan. Kemudian memanfaatkan kekuatan mereka yang tidak konvensional untuk mencapai tujuan Aiden. Dari adanya 1000 tahanan, itu semua mewakili 1000 cara yang akan Aiden terapkan. Permainan shogi pun selesai. Aiden kalah dalam permainan itu. Terlihat Dewi itu menggoda Aiden menggunakan permainan intelektual. Jika kalah, maka ada konsekuensinya. Beruntung Dewi itu memaafkan untuk kali ini karena tidak mungkin ada manusia yang bisa mengalahkannya terkait permainan intelektual itu dan menantang Aiden di lain waktu. Aiden menghargai permintaan itu lalu pergi untuk memulai rencananya. Aiden mendatangi sel seseorang yang akan menjadi salah satu rencananya sebelum fajar. Orang itu ialah Asena, ras undead yang memiliki kemampuan pemanggilan mayat hidup dan sihir hitam. Aiden meminta bantuan Asena untuk memanggil jiwa orang mati. Namun, sepertinya Asena nampak lelah karena baru saja berurusan dengan vampir. Tidak mau dianggap sebagai budak, Asena menyuruh Aiden untuk memanggilnya sendiri. Asena memberikan liontin dan memberitahukan cara kerja liontin tersebut. Aiden tidak menyangka bahwa Asena selama ini membawa sesuatu yang berbahaya. Namun, Asena menjelaskan bahwa benda itu
sebenarnya hanya aksesoris, jadi tidak mempengaruhinya sebagai tahanan untuk melarikan diri. Ketika Athena ingin memberikan liontin itu kepada Aiden, tanpa sengaja Athena menjatuhkan liontin itu. Seketika liontin itu beraksi dan tiba-tiba muncul tengkorak besar ke arah Aiden. Sontak hal itu membuat Athena merasa gugup sambil berkata kepada Aiden bahwa jangan sampai menyentuh tengkorak itu saat terkena tekanan mantra. Terlihat Aiden nampak gemetar, namun tidak mau menunjukkan ekspresinya saat melihat kejadian tadi. Lalu, melihat Aiden yang gemetar, Athena mengira Aiden marah pada dirinya. Dan karena hal itu juga, bisa saja memprovokasi Aiden untuk menghukum Athena. Dengan perasaan takut, Athena jadi teringat masa lalu ketika Aiden melawan dirinya seorang diri dan mampu membuat Athena gemetar ketakutan. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba Aiden menanyakan permintaan Athena kepada Flora dan bersedia mengabulkan permintaan itu. Dengan pertanyaan itu, sontak membuat Athena terkejut dan bertanya-tanya, ada apa dengan orang ini? Sejak kapan dia jadi begitu perhatian? Ucap Athena seolah melihat Aiden tidak seperti biasanya. Lagi asik-asiknya berduaan, tiba-tiba to be continue. Oke, para Subbreaker, untuk cerita si sipir cukup sampai di sini dulu ya Subbreaker. Dan jangan lupa tonton video selanjutnya hanya di Kaum Review. Terima kasih.